Tradisi ogoh-ogoh telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Patung raksasa yang melambangkan Buta Kale ini tak hanya diarak dalam rangkaian ritual, namun juga menjadi panggung kreativitas generasi muda. Di berbagai daerah di Bali, kreativitas ogoh-ogoh bahkan dilombakan untuk menampilkan karya-karya terbaik seketruna-truni. Di Kabupaten Badung, semangat tersebut hadir dalam balutan Badung Saka Fest 2026, sebuah festival yang menjadi ajang lomba ogoh-ogoh terbesar di Kabupaten Badung. Badung Saka Fest 2026 menjadi panggung besar bagi kreativitas generasi muda di Kabupaten Badung. Melalui lomba ogoh-ogoh terbesar di Badung, puluhan karya terbaik tampil memperlihatkan kekayaan seni dan tradisi menjelang Hari Raya Nyepi. Festival kreatif yang menjadi ajang lomba ogoh-ogoh terbesar di Kabupaten Badung ini resmi dibuka oleh Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti yang ditandai dengan pemukulan kulkul sebagai simbol dimulainya perayaan seni dan budaya jelang Nyepi. Badung Saka Fest 2026 mengangkat tema Sakti Nugraha Loka yang menggambarkan harmoni antara kekuatan spiritual, kreativitas generasi muda, dan nilai kearifan lokal yang hidup dalam tradisi masyarakat Bali. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menilai kehadiran Badung Saka Fest menjadi salah satu strategi untuk mendorong generasi muda agar terus terlibat dalam pelestarian seni dan budaya lokal. Badung Saka Festival ini adalah kegiatan rutin tahunan yang akan kami gelar setiap tahun, di mana dalam kegiatan ini kami akan memperlombakan ogoh-ogoh sebagai bentuk kreativitas dari Sekotruno atau Yowano yang ada di Kabupaten Badung. Tema dari Badung Saka Fest tahun ini adalah Sakti Nugraha Loka, yaitu memberdayakan potensi lokal Badung. Pada tahun ini Badung Saka Fest ini diikuti oleh 583 banjar yang kami bagi menjadi 7 zona. Selanjutnya penilaian itu dilakukan ke 7 zona itu dilakukan penilaian dan kami pilih 3 yang terbaik dari 7 zona tersebut. Hasilnya 21 ogoh-ogoh atau Sekotruno Yowano yang akan tampil di sini sebagai nominasi yang akan tampil di sini, dan selanjutnya dari 21 ini akan kami saring menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Sebenarnya perbedaan tidak ada, tetapi kami berusaha untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian di tahun mendatang kami akan berusaha
Penilaian yang dilakukan terhadap 21 nominasi yang terpilih ini, yaitu kami menilai bersama 7 orang juri, dan 7 orang juri itu tidak berasal dari Badung. Semua dewan juri itu kami dari luar Badung karena kami ingin mengutamakan netralitas dan sportivitas dari juri tersebut. Kemudian pola penilaiannya 75% itu dinilai dari ogoh-ogohnya, kemudian 25% dari fragmen tarinya. Seni dari tahun lalu, tahun sekarang memang untuk melihat Badung Saka Fest-nya. Yang dilihat atau dinikmati dari melihat masing-masing Ogoh-ogoh? Satu yang paling tertarik itu konstruksinya ekstrim-ekstrim nih. Badung kan terkenal ekstrim sekarang nih, konstruksinya memang ekstrim. Habis itu yang kedua memang warna dari arsir catnya dia juga bagus-bagus. Nah itu sih sekarang ingin lihat apa ya, detailing-detailingnya yang ekstrim, satu yang halus catnya gitu, dan filosofi tepatnya. Itu yang memang pengen bener-bener. Di balik megahnya ogoh-ogoh yang ditampilkan dalam Badung Saka Fest 2026, terdapat proses panjang yang melibatkan semangat gotong royong generasi muda di setiap banjar. Proses pembuatan ogoh-ogoh bisa memakan waktu berbulan-bulan, dimulai dari perancangan konsep, pembentukan rangka, hingga penyelesaian detail seni yang membutuhkan ketelitian tinggi. Tak jarang para pemuda harus bekerja hingga larut malam, bahkan menyisakan waktu di tengah aktivitas sehari-hari demi menyelesaikan karya mereka. Semangat inilah yang menjadi jiwa dari tradisi ogoh-ogoh, di mana kreativitas dan kebersamaan menyatu dalam satu karya seni. Kami dari Banyataman membuat ogoh-ogoh berjudul Mayatama. Di situ berilustrasikan seseorang yang terkadung terlilit dengan harta sampai dia lupa bagaimana untuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu sih yang kita buat. Berapa lama persiapannya dari Persiapan kita dari November akhir sampai sekarang ya. Untuk bahan-bahannya itu menggunakan bahan-bahan Alami ya, seperti ya kertas koran yang begitu-begitu. Sisit dari bambu, dari rotan. Ya segitu deh, bahan alam ya sebanyakan. Oh, yang terlibat ya sekitar lebih dari 50-an lah ya. kemarin Dan ada banyak. komentar nggak dari
Untuk komentarnya sih dari gini, mungkin dari warna Nike kurang agak misalnya dari raksasa Nike kurang digelapin agar lebih mencolok Nike yang dilihat yang pertama gitu. Mungkin itu aja sih. Untuk harapan Tiang sih tetap dilanjutkan karena ini juga akan menambah wawasan bagi generasi muda, menambah gini untuk melestarikan budaya juga. Tapi ya ginilah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, nantinya persiapannya lebih matang. Dari biaya Nike 100 lebih lah, 100 plus ya. Dapat dari Badung. Dari Badung kita dapat 40 juta. Ya. Ya, setiap anyar dapat 40 juta. Bagi para pemuda, Badung Saka Fest menjadi momen penting untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka kepada masyarakat. Ngilingang anggerik sejaroni ngamargian kamu. Pina kecilnya, pina kau berlama. Waruri ke kanan ikan wana. Umuduri kanan berjiwi dalam wakil. Rapikir kaya mangkang. Merem Suryan niru Aruro kare Ngekanang samudru Pandang ikanang laran tiyakno Nonton mangke kau saya dahulu Pandang iki astrong nundian Selain menampilkan ogoh-ogoh terbaik, festival ini juga diramaikan berbagai stand UMKM yang berjejer di sepanjang area pusat pemerintahan Badung. Pengunjung dapat menikmati beragam produk kerajinan lokal serta berbagai produk ekonomi kreatif yang diperkenalkan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran Badung Saka Fest dinilai mampu mendorong pergerakan ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku UMKM di Badung. Memang Komite Ekonomi Kreatif memang bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap penyelenggaraan event yang ada di Kabupaten Badung yang diselenggarakan oleh Pemkab Badung. Jadi Komite Ekonomi Kreatif itu bertanggung jawab terhadap brandingan eventnya, kemudian bagaimana perekrutan UMKM-nya, kemudian bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Badung. Kita ada 17 subsektor di 17 subsektor ekonomi kreatif, itu salah satunya seni rupa, kemudian ada desain, seni pertunjukan, kuliner, fashion, kemudian ada desain interior dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana caranya setiap event, terutama event yang dibuat oleh Pemkab mempunyai value dan berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Kabupaten Badung, seperti itu. Melalui festival ini, pemerintah daerah berupaya menghubungkan potensi seni budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam menyalurkan hobi dan bakat seni untuk berkreativitas dan pembuatan ogoh-ogoh yang lengkap dengan iringan penampilan gerak seni, musik gamelan, juga seni tari. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tak lepas juga dari perputaran ekonomi, baik dari bahan-bahan ogoh-ogoh, bahan untuk seni pertunjukan, dampak terhadap perias, sewa pakaian, hingga UMKM makanan. Badung Saka Fest 2026 ini juga diharapkan dapat menjadi ajang tahunan jelang Hari Suci Nyepi, yang dampaknya tidak hanya bagi umat Hindu, melainkan umat beragama lainnya yang ada di Kabupaten Badung khususnya dan Bali pada umumnya.
mata mahakan sekadar katon sekadar. Antusiasme masyarakat terhadap Badung Sake Fest terlihat dari padatnya pengunjung yang memadati kawasan pusat pemerintahan Badung. Ribuan masyarakat datang untuk menyaksikan langsung kreativitas ogoh-ogoh sekaligus menikmati suasana festival yang dipenuhi berbagai pertunjukan seni dan aktivitas ekonomi kreatif. Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat generasi muda Badung, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa memberikan tambahan hibah hadiah bagi para pemenang lomba ogoh-ogoh. Tambahan hibah tersebut yaitu pemenang pertama mendapatkan 500 juta rupiah, pemenang kedua 450 juta rupiah, pemenang ketiga 400 juta rupiah, dan pemenang keempat atau harapan pertama 350 juta rupiah. Sementara 17 peserta lainnya dari 21 Banjar yang bertanding di Badung Sake Fest tetap akan mendapatkan apresiasi masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Hadir pada malam hari ini, selamat malam. Astungkara pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama mengikuti kegiatan pembukaan Lomba Ogoh-Ogoh, rangkaian kegiatan Badung Sake Fest tahun 2026 yang merupakan rangkaian daripada perayaan Hari Raya Nyepi. Kita tahu semua bahwa kegiatan ogoh-ogoh ini tidak sekedar kegiatan yang bersifat ritual, tetapi momentum ini juga dijadikan sebagai ajang untuk memberikan ruang kepada generasi muda kita untuk membuktikan kreativitasnya dalam bentuk membuat karya seni berupa ogoh-ogoh. Pada malam hari ini akan dilombakan sejumlah 21 peserta. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara ketua panitia tadi, masing-masing peserta akan diberikan hadiah. Di luar hadiah itu, saya selaku Bupati Badung akan memberikan hadiah tambahan kepada pemenang nomor 1. Saya akan berikan tambahan untuk hibah 500 juta. Kepada pemenang kedua, saya akan berikan tambahan hibah 450 juta. Kepada pemenang ketiga, saya akan berikan hadiah 400 juta. Kepada pemenang keempat, harapan 1, saya akan berikan hadiah 350 juta. Dan kepada peserta yang lain yang tidak masuk pada angka 1, 2, 3, 4, sebagai bentuk apresiasi saya selaku Bupati, masing-masing saya akan bantu 200 juta. Akhirnya, dengan mengucapkan Om Abhidhamma Masu Namo Sidam, hari ini hari Jumat tanggal 6 Maret tahun 2026, Lomba Ogoh-Ogoh, serangkaian kegiatan Badung Sake Fest 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bupati Badung menilai karya ogoh-ogoh yang ditampilkan para seketruna-truni menunjukkan dedikasi dan semangat gotong royong yang kuat. Kedepan, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Badung Sake Fest, termasuk menambah fasilitas dan anggaran agar festival ini menjadi lebih besar dan lebih profesional.
Harapan saya terhadap event ini, mudah-mudahan event ini bisa menjadi acuan event di Kabupaten Badung. Acuannya dalam arti kita membuat standar event ya. Standar event di sini bukan cuma sekedar di sini kita berbicara masalah pergelaran ogoh-ogoh, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Seperti yang saya bilang tadi, ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, saya berharap nanti di tahun depan kita bisa menyelenggarakan event ini menambah waktunya gitu. Jadi ini 3 hari, semakin lama event itu semakin banyak potensi pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi gitu. Bagi sejumlah pengunjung, Badung Sake Fest dinilai menjadi salah satu event budaya yang menarik dan layak untuk terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Ya, menurut saya sangat bagus sih Kak untuk balik kayak Kakak bilang tadi, melestarikan budaya Bali. Biar kayak gini dah Kak, karena mempopulerasi namanya gogo itu kan, biar semua tahu gogo seni. Harapannya gimana biar yang acara seperti ini tuh dilanjutkan, kemudian Harapan saya sih diteruskan aja Kak, ya semakin rame Bali. Badung Sake Fest diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seni menjelang Nyepi, namun juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya, menjaga tradisi, dan memperkuat identitas budaya di Kabupaten Badung. Kreativitas ogoh-ogoh terus hidup di tangan generasi muda yang menjaga tradisi sekaligus mengembangkan nilai seni dan budaya. Melalui Badung Sake Fest, kreativitas, semangat, gotong royong, dan nilai tradisi menyatu dalam satu panggung kebudayaan, menjadi pengingat bahwa di tengah perkembangan zaman, identitas dan kekayaan budaya lokal akan terus hidup melalui tangan generasi penerus di Kabupaten Badung khususnya dan Bali pada umumnya. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.